Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama khullida ahlul jannah fil jannah wa ahlun nar fin nar ala niyatihim." Ada kalanya Allah memasukkan manusia ke dalam surga gara-gara niat. Dan betapa banyak orang yang memasukkan ke neraka gara-gara niat. Niat aja itu. Niat. Ya. Kenapa? Niatul mu'min khairun min amalih. Karena itu banyakin niat karena niatnya orang iman, niatnya orang Islam, niat pian semuanya ini lebih afdol daripada ibadah pian sendiri. Niat pian lebih afdol daripada amal pian. Salat pian, zikir pian. Lu kok bisa, Beb? Karena ibadah itu bisa kemasukan riya. Ibadah bisa kemasukan ujub. Tapi kalau niat di mana tempatnya? Hati, nggak ada yang tahu. Mau pamer siapa? Mau ujub ke siapa? Karena itu man hamma bihasanatin kataballahu hasanatan wahidatan. Barang siapa yang berniat baik, maka ditulis kebaikan demi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di majelis ilmu pertama dengan niat yaitu yanwi bihis syukra, niat untuk bersyukur. Syukur untuk apa, Beb? Syukur ala nikmatil aqli, atas nikmatnya akal. Akal itu cara mensyukuri apa? Bukan alhamdulillah enggak. Cara mensyukuri akal adalah diberikan apa? Dicarikan wadahnya. Dicarikan isinya. Dicarikan isinya. Cara mensyukuri akal, dicarikan isinya. Isinya akal itu apa? Ilmu. Isinya akal ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya tidak ada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih mulia daripada akal. Akal ini adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Dan pertama makhluk yang diciptakan oleh Allah dari seluruh alam, pertama kali yang diciptakan oleh Allah yaitu akal. Akal. Bukan otak. Kalau otak ini semua ada. Ayam ada otak. Kambing ada otak. Sapi ada, lebih besar lagi. Manusia ada otak, tapi bukan itu, ya. Tapi yang dimaksud yaitu sesuatu yang di dalam otak. Apa itu? Akal. Untuk apa akal? Untuk meresap ilmu. Ilmu untuk apa? Untuk mengetahui keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas i'gilu an rabbikum. Wahai umat manusia, berakallah kalian dengan Tuhan kalian, dengan Allah, gunakan akal. Wa tawasaw bil aqli ta'rifu ma umirtum bih, dan ketahuilah dengan akalmu apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya manusia beribadah dengan menggunakan akalnya digunakan untuk taat, akalnya gunakan untuk ibadah. Buat apa saya ciptakan? Saya diciptakan untuk ibadah. Mata buat apa diciptakan? Mata untuk melakukan kebaikan. Ini dibuat mikir bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Maka ya dinamakan annal aqil, sesungguhnya orang yang berakal, ya, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana dzamimam, walaupun enggak punya titel, walaupun bukan doktor, bukan profesor, bukan MSI. Tahu MSI? Apa MSI maksud? Masih satu istri.
Nggih, bukan banyak titelnya. Orang yang berakal adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala walau kana damiman, walaupun orangnya tidak berpendidikan. Hagirul khatar daniul manzil rathul hayah, orang yang enggak punya penampilan dan orang yang tidak dipandang oleh manusia. Tapi orang ahli taat, orang berakal, berarti dia tahu bahwa dia diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Dia diciptakan, dia tahu bahwa bentar lagi dia akan mati. Kalau sudah akan mati berarti semuanya ditinggalkan. Kalau sudah ditinggalkan ngapain terlalu dikejar? Toh akhirnya ditinggalkan. Akhirnya apa? Dia ngejar dunia sekedarnya, selanjutnya selebihnya dia kejar akhirat.